Pernah nggak sih kalian merasa kayaknya ada cara yang lebih baik buat belajar? Maksudnya cara yang bukan cuma sekedar ngapalin materi buat ujian, tapi benar-benar bikin kita paham dan menguasai sebuah ide. Nah, pembahasan kita kali ini akan membuka kunci rahasia itu. Rahasia buat berpikir lebih baik dan lebih dalam. Coba deh ingat-ingat lagi zaman sekolah dulu. Ujian sejarah yang isinya cuma nanyain tanggal, atau ujian biologi yang isinya nama-nama Latin. Sering banget kan rasanya sekolah itu cuma lomba hafalan. Siapa yang paling banyak ingat, dia yang nilainya bagus. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini ya. Dan disinilah masalahnya. Di zaman sekarang informasi itu ada di mana-mana, tinggal klik aja. Jadi, yang paling berharga itu bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi gimana cara kamu pakai informasi itu. Gimana cara kamu menganalisis, mecahin masalah, dan bahkan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Untungnya nih, ada sebuah kerangka kerja atau framework yang udah teruji banget buat bantu kita. Sebuah alat yang bisa mengubah cara kita belajar dan mengajar selamanya. Yuk, kita coba mulai daki tangga ini bareng-bareng. Eits, ini bukan sekedar ide atau opini ya. Pembahasan kita ini akarnya kuat, dari penelitian akademis yang solid, seperti yang diterbitkan di jurnal Sakola. Jurnal ini menganalisis gimana sih caranya kita bisa ningkatin pemahaman dan kemampuan memecahkan masalah. Oke, mari kita kenalan lebih dalam. Kerangka ini namanya taksonomi Bloom. Bukan hal baru loh, ini dikembangkan udah dari tahun 1956 sama Benjamin Bloom. Anggap aja ini semacam peta jalan buat otak kita yang ngejelasin level-level berpikir, dari yang paling simple sampai yang paling kompleks. Nah, ini bagian paling serunya. Jangan bayangin ini sebagai dasar biasa yang bisa dicentang. Bayangin ini sebagai sebuah tangga. Logikanya, kita harus napak di anak tangga pertama dulu kan, baru bisa naik ke anak tangga kedua, dan terus naik sampai ke puncak. Jadi, apa aja sih anak tangga ini? Yuk kita bedah satu persatu ke 6 level ini, mulai dari yang paling dasar sampai ke puncak, tempat di mana pemikiran jenius itu lahir. Ini dia, ke-6 levelnya. Kita mulai dari C1, mengingat. Ini ya sekedar mengingat fakta. Naik satu tingkat, ada C2, memahami, di mana kita bisa ngejelasin sebuah ide. Terus C3, menerapkan, di mana kita pakai pengetahuan itu di situasi nyata. Nah, habis itu kita masuk ke level yang lebih tinggi. C4, menganalisis, C5, mengevaluasi, dan puncaknya C6, menciptakan, yaitu bikin sesuatu yang baru. Ada cara lain buat ngeliat ini. 3 level pertama tadi, mengingat, memahami, menerapkan, itu disebut keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Ini pondasinya. Penting banget, tapi ini bukan tujuan akhirnya. Tujuan utamanya ya 3 level teratas itu, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, yang kita kenal sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Jadi poin pentingnya gini, kita nggak bisa langsung loncat ke puncak, kita butuh pondasi yang kuat di bawah. Tapi kita juga nggak boleh berhenti di situ aja. Inovasi, kreativitas, pemikiran kritis yang sebenarnya, semua keajaiban itu adanya di puncak tangga. Oke, teorinya kedengeran keren banget kan? Tapi kalau framework ini sekuat itu, kenapa kita jarang lihat ini diterapkan? Kenapa sistem pendidikan kita seringnya kerasa mandek di anak tangga paling bawah? Nah, ini dia kenyataannya, langsung dari penelitian. Walaupun kita tahu ada level berpikir yang lebih tinggi, sebagian besar praktik di kelas, mulai dari tugas sampai ujian, masih aja fokusnya di 2 level paling bawah. Jadi, ada kesenjangan yang besar banget antara apa yang kita anggap penting sama apa yang benar-benar kita lakuin. Ini jadi pertanyaan besar kan? Kalau tujuannya jelas di puncak, kenapa banyak banget pelajar, bahkan pengajar, yang kayaknya susah banget buat ngelewatin beberapa anak tangga pertama? Penelitian nunjukin beberapa alasan utamanya. Waktu di kelas itu terbatas, terus bikin tugas yang ngedorong analisis atau kreasi itu butuh usaha dan pelatihan ekstra buat guru, kadang siswanya sendiri juga kurang aktif. Dan mungkin biang keladinya, sistem penilaian kita seringkali masih lebih ngehargain hafalan di atas segalanya. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus lagi ke hadiahnya. Apa sih yang sebetulnya kita dapetin kalau kita berhasil mendorong diri sendiri dan orang lain buat mendaki tangga ini sampai puncak? Kayak apa sih pemandangannya dari atas sana? Dan ini nih, perubahan pola pikir yang paling mendasar. Pendidikan sejati itu tujuannya bukan buat ngisi kepala kita dengan fakta, tapi buat melatih otak kita jadi jago memecahkan masalah. Masalah yang berada, dan yang lebih penting lagi, masalah yang bahkan belum pernah kita bayangin sebelumnya.
Penelitian membaginya jadi dua jenis. Ada pemecahan masalah rutin, ini ibaratnya kita ngikutin resep yang udah ada. Nah, ini lots lagi beraksi. Tapi ada juga pemecahan masalah kreatif. Ini terjadi waktu nggak ada resepnya sama sekali. Kita harus ngerancang solusi baru dari nol. Nah, inilah HOTS, dan inilah yang paling dibutuhin dunia sekarang. Jadi, inilah tujuan akhirnya. Dengan sengaja menggunakan seluruh anak tangga taksonomi Bloom, kita berubah dari sekedar penghafal fakta, jadi arsitek solusi. Kita membangun para pemikir yang bisa beradaptasi, berinovasi, dan jadi pemimpin di dunia yang terus berubah ini. Lantas, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Penelitian ini juga ngasih solusinya loh. Ada 5 strategi kunci. Pertama, rancang tujuan belajar yang fokusnya ke puncak tangga. Kedua, kaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Ketiga, pastikan cara kita menguji itu benar-benar ngukur apa yang penting. Keempat, gunakan evaluasi sebagai alat bantu belajar, bukan cuma buat ngasih nilai. Dan kelima, selalu pertimbangkan dua hal, pengetahuannya dan proses berpikirnya. Saya mau tinggalin kalian dengan satu pemikiran ini. Coba bayangin dampaknya. Bayangin kalau ada satu generasi yang dari kecil dilatih bukan cuma untuk mengingat, tapi untuk menganalisis, mengevaluasi, dan yang paling penting untuk menciptakan. Itulah potensi sesungguhnya dari kerangka berpikir ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.